Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizatul Mabrurah, NPM 2201011011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari bimbingan konseling. Jadi langsung saja untuk yang pertama itu pengertian bimbingan dan konseling. Nah, jadi kata guidance atau bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti sesuatu seperti menunjukkan, membimbing, memimpin, atau membentuk. Lalu jika menurut istilah, bimbingan itu pertolongan atau kepemimpinan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut secara etimologi itu seperti hidayah berarti pertolongan, tuntunan, atau pertolongan. Tetapi tidak semua bantuan, bimbingan, atau dukungan itu menyerat konteks bimbingan. Di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Miller pada tahun 1978. Dia mendefinisikan konseling itu sebagai proses membantu individu memperoleh pemahaman diri yang diperlukan untuk beradaptasi secara maksimal di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang kedua itu menurut Stopes dan Walquist pada tahun 1958. Dia berpendapat bahwa konseling adalah proses berkelanjutan dalam membantu individu untuk mengembangkan keterampilannya sebaik mungkin ke arah yang paling berguna baik bagi dirinya dan masyarakat. Lalu yang ketiga itu menurut Mortensen dan Schumacher pada tahun 1978. Nah, beliau berpendapat bahwa konseling dapat didefinisikan sebagai bagian dari program pendidikan yang membantu memberikan kesempatan individu dan layanan sumber daya manusia, khusus yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan sepenuhnya kemampuan dan bakatnya. Lalu yang keempat menurut Salters dan Son pada tahun 1981. Beliau mengemukakan bahwa konseling adalah proses di mana individu itu dibentuk untuk memahami dirinya dan dunianya. Baik, itu menurut beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan penasehat yang berkualitas dengan penggunaan nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fungsi itu. Yang pertama, fungsi pertemanan. Menurut Bapak Ketut Soekardi, menekankan bahwa fungsi sama fungsi pembimbingan dan penasehat menghadirkan bagi pihak-pihak khusus pemahaman tentang sesuatu sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa yang memerlukan pengembangan tentang siswa itu sendiri, lingkungan siswa, dan lingkungan yang luas termasuk siswa. Lalu yang kedua itu fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya supervisor untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan dan berusaha mencegahnya agar si supervisor tersebut tidak mengalami. Melalui fungsi ini, guru mengarahkan pengawas agar menghindari perbuatan yang merugikan dirinya. Jadi beberapa hal yang dilaporkan oleh Minte untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan adalah bahaya dari alkohol, merokok, dan kecanduan narkoba. Lalu yang ketiga itu fungsi pendorong. Nah, fungsi pendorong itu adalah fungsi pembimbing dan sehat yang mengarah pada berbagai masalah yang dihadapi siswa. Tindakan remedial ini diharapkan dapat menghilangkan atau mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Lalu yang keempat itu fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan itu yaitu kontrol dan penasehat yang sifatnya lebih berwawasan ke depan dibandingkan fungsi lainnya. Nah, pelaku itu selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan pada minat. Lalu yang kelima, fungsi dispensasi. Dispensasi yaitu fungsi orientasi dan mendukung
kurikuler, atau program merancang manajemen karir atau pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik kepribadian. Yang keenam itu fungsi personalisasi. Jadi fungsi personalisasi adalah fungsi yang membantu pembina, pengelola dan staf sekolah, pengawas, dan guru dalam menyesuaikan program latihan agar sesuai dengan latar belakang pendidik. Lalu yang ketujuh itu adalah fungsi adaptif. Jadi yaitu bimbingan, konseling yang membantu orang yang dituntun untuk menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap diri dan lingkungan. Yang kedelapan fungsi korektif, yaitu fungsi bimbingan dan menasehati, yaitu bantu orang yang membimbing untuk memberi kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan berpikir, merasa dan bergerak. Lalu yang kesembilan itu fungsi fasilitasi. Nah, tujuan dari fungsi fasilitasi adalah memberikan kenyamanan kepada konsultan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Lalu terakhir itu fungsi pemeliharaan. Yang dimaksud fungsi pemeliharaan adalah fungsi orientasi dan yang membantu orang yang dapat untuk menjaga diri mereka, untuk mempertahankan situasi yang menciptakan diri mereka. Nah, ini membentuk subjek untuk menyebabkan produktivitasnya sendiri. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.